Nah, salah satu hal paling mencolok di One Piece chapter-chapter belakang sampai yang terbaru adalah perihal keluarga Vigarland. Mereka itu berhubungan dengan Shanks nih, dan mereka pula berhubungan dengan sang raja dunia. Konon kabarnya pemimpin itu memiliki kekuatan luar biasa besar nih, dan Dragon sendiri selalu mewaspadai kelompok suci para kesatria Holy Land itu. One Piece chapter 1086 ini saja bahkan mengkonfirmasi teori yang sudah disebutkan siapa nama pemimpin Vigarland Family, dan itu benar, namanya adalah Saint Vigarland Garling. Pertanyaannya sekarang, apakah mungkin ya jika orang yang menemui Gorosei kala itu bukanlah Sang tetapi saudaranya sendiri atau Garling itu tadi? Karena Sang sendiri sebenarnya adalah keluarga bangsawan. Namun takdir berbeda dialami Shanks nih ketika sudah berada di kapal Rogers. Dan jika Sang begitu mendoktrin Luffy menjadi raja bajak laut, mungkinkah para Holy Knight itu malah mengincar keberadaan orang-orang di lainnya seperti Luffy? So let's go boys, kita bahas pembahasannya mulai dari sini dalam chapter 1086. Ya nakama di RTV Mediatif, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai pemimpin Holy Knight dari Vigarland Family, keluarga Shanks dan mereka yang menjadi rekan Im sama itu. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Kita tahu setelah 5 nama lengkap Gorosei terungkap, mereka yang masing-masingnya memiliki gelar prajurit dewa: Saint Jay Garcia Saturnus atau Saturnus, Saint Shepherd Jupiter Jupiter, Saint Ethan Baron V Nesujuro Venus, Saint Topman Valkyrie Mercurius, dan Saint Marcus Mars Mars. Nah, semuanya memang bersumber dari penamaan tata surya kisah dewa-dewi Romawi kuno. Dijelaskan pula bahwa Im sama ini berasal dari keluarga Nerona di antara 20 raja pertama. Namanya diberikan dalam bentuk maskulin dan juga istimewa nih. Bahkan Sabo, Dragon, dan Ivankov juga kaget mengenai hal itu. Ada panel lain yang menggambarkan kecurigaan orang-orang dari Revolution Army seperti Marco yang menduga jika Im sama itu abadi karena pengguna sebelum dari kekuatan buah iblis yang langka. Nah, dia juga konon berhubungan dengan para pelindung suci Holy Land sana, yaitu adalah Holy Knight. Nah, inti dalam cerita pembahasan kali ini kita fokuskan ke Holy Knight. Dalam pembukaan cerita ini, Holy Knight sendiri itu muncul nih sejak beberapa chapter ke belakang. Nah, tapi di sini dijelaskan bahwa pemimpinnya berasal dari keluarga Vigarland Family dan tentu masih menjadi bagian dari Akagami Shanks. Dan diketahui di sini tuh nama pemimpinnya adalah Saint Garling Vigarland. Nah, dia diperlihatkan di sini sudah cukup tua, tetapi kekuatannya itu dikatakan luar biasa dengan penampilan eksotis dan nyentrik itu yang menjadi khas andalannya. Mungkin dia suka berdandan. Nah, kemudian dalam chapter 1086 ini disebutkan berhubungan dengan Tenryubito lainnya. Dikatakan jika Saint Josgar akhirnya itu harus menerima hukuman mati, dia diketahui menyerang Saint Carlos sama melindungi Shirahoshi dan dianggap hendak menghabisi nyawanya. Kelompok yang kemudian ditugaskan untuk menjadi eksekutor Saint Josgar adalah Holy Knight kala itu, dan yang melakukannya adalah Saint Garling Vigarland. Nah, seperti yang kita singgung tadi, pemimpin mereka berasal dari keluarga yang sama dengan Akagami Shanks, yakni Vigarland kan. Fakta bahwa Shanks sendiri adalah bagian dari keluarga itu terungkap dalam film One Piece Red kala itu. Dan informasi setelah Shanks sendiri ditemukan Roger dan Rayleigh di dalam peti sahabat di God Valley itu, serta mengungkap jika Shanks berasal dari keluarga Vigarland yang mana para Gorosei sendiri juga mengenalnya. Yang menarik teman-teman, pemimpinnya itu yang muncul juga berhubungan dengan God Valley. Nah, sekarang dengan kemunculan Holy Knight atau God Knight itu, pemerintah dunia memunculkan kartu as yang selama ini mereka sembunyikan. Kekuatan yang luar biasa dan begitu diwaspadai. Pertanyaannya sekarang, apakah mungkin nih sebenarnya malah Saint Vigarland Garling itu adalah ayah dari Akagami? Ini menarik nih untuk dinantikan. Ngomongin tentang Holy Knight nih, dari apa yang terjadi pada kisah One Piece dan juga Shanks sendiri dan juga perbincangan yang diomongkan Dragon itu, mereka tentu bukanlah orang-orang yang mudah dihadapi bahkan untuk angkatan Admiral Laut sekalipun. Seperti yang sudah diperkirakan, mereka bukanlah musuh yang hanya berdiam diri saja. Pertarungan kita yang sebenarnya dimulai saat mereka mulai bergerak. God Knight. Nah, perihal God Knight atau Holy Knight itu selalu mendapatkan atensi dari pemimpin pasukan revolusioner Dragon.
Ternyata Oda Sensei sendiri sebagai pembuat juga penasaran nih jalan cerita menarik seperti apa yang akan bisa dilakukan oleh karakter di balik siluet-siluet tersebut. Yang jelas kemunculan sudah sebagai antitesis dari para kelompok militer kuat tiap masanya, para pasukan revolusionari itu. Dan ini langsung saja teman-teman kita diperlihatkan di One Piece chapter 1086 ini bahwa pemimpinnya itu berhubungan dengan Akagami dengan nama tengahnya itu Vigarland. Dan kata Garling itu mungkin adalah referensi yang berhubungan dengan sang semula, mungkin adalah saudara tertuanya atau mungkin adalah ayahnya sendiri. Nah pertanyaan sekarang, mungkinkah jika mereka memiliki siluet yang menampilkan membawa pedang itu masing-masingnya dari mereka pengguna kemampuan katana pula? Ya mungkin saja loh. Jika kita melihat sosok sang sendiri seperti itu kekuatannya, pasti sudah lumrah jika dalam suatu kelompok keluarga masih memiliki beberapa orang istimewa lain yang setara dengan Akagami ataupun melampauinya. Nah mungkin saja salah satu dari Garna itu dianggap sebagai pendekar pedang yang mungkin melebihi sosok Dracul Mihawk. Dan kita tahu dalam penampilan Saint Vigarland Garling ini di 1086 chapter terbaru itu, kita diperlihatkan nih bahwa dia juga menggunakan pedang yang sepertinya mirip dengan yang digunakan oleh Akagami. Mungkinkah itu Griffon versi lebih tua? Who knows? Generasi sekarang itu sepertinya akan benar-benar membuat cerita One Piece itu lebih semarak lagi nih, terkhusus di era dunia baru. Setelah kita melihat apa yang terjadi pada chapter 1083 kemarin itu, kita akhirnya tersadarkan melalui perkataan Dragon bahwa salah satu lawan terkuat yang akan muncul dan dihadapi oleh Revolutionary Army adalah mereka Holy Knight atau God Knight itu. Sepertinya mereka memang para pejuang suci seperti The Templar yang melindungi pemerintahan dunia. Dan tak tanggung-tanggung teman-teman, baik yang bilang keluarga Vigarland Sang itu berhubungan di sini. Itulah kenapa di sini itu juga menampilkan sosok yang menyerupai Sang, dan di sini terungkap namanya adalah Vigarland Garling. Belum tentu yang lainnya nih, apakah mereka juga bagian dari kelompok Sang atau bukan. Nah sekarang itu salah satu teori yang dahulu ramai dan menarik ini adalah, mungkinkah nih orang yang menemui Gorosei di Istana Marijosa itu bukanlah Akagami Sang? Nah tetapi itu masih berhubungan dengan keluarga Vigarlandnya, wajah dan perawakan begitu mirip. Tentu kemungkinan bukan Saint Vigarland Garling karena dia terlihat lebih muda. Atau memang sebenarnya Sang adalah agen ganda nih, karena dia memiliki darah keturunan dari Vigarland yang mana ia sudah tahu tentang hal itu sejak lama. Itulah kenapa dia bisa keluar masuk ke pemerintahan dunia dan hanya diketahui oleh para Gorosei. Nah perihal God Knight sendiri memang sebuah clue besar nih jika dihubungkan sampai sekarang ini. Di era ini dunia perlautan ternyata serasa mulai dikuasai oleh seorang pendekar pedang. Dari mulai Raja Bajak Laut, para Yonko, bahkan karakter baru yang dibicarakan menakutkan seperti halnya Monkey D. Luffy. Nah mungkinkah jika motif para kesatria ini juga sama seperti rekan mereka Im sama yang begitu mengkhawatirkan dan mencoba lenyapkan kembali orang-orang di itu. Salah satu nama yang menjadi target adalah Nefertari di Vivi dan juga Nefertari di Lily. Ini menarik teman-teman jika seperti ini, karena dalam ending chapter kemarin pun King Cobra juga memberikan ultimatum kepada Sabo bahwa Sabo itu harus tetap hidup dan memberikan pesan penting kepada Luffy dan juga Vivi itu jika Alabasta adalah bagian dari keluarga D, dan Sabo mengetahui akan hal itu. Bagaimana ya reaksi Luffy sendiri jika mengetahui hal itu tadi? Dan orang-orang yang berhubungan dengan Akagami itu, dia pasti juga berpikiran sama seperti ia melihat Sabo. Jika Sang bukanlah orang yang akan berhadapan dengan para pasukan revolusioner sebagai pemimpin Holy Knight dan juga anggotanya tersebut. Nah ini makin benar-benar relevan kan jika dengan kemunculan God Knight sendiri mungkin sebagai endgame dari para pelindung Tenryubito yang menguasai bentuk-bentuk dari teknik berpedang yang mungkin setara dengan Admiral Angkatan Laut dan kemampuan berpedangnya seperti Sang maupun Mihawk. Karena kita tahu di sana dia juga menggunakan senjata pedangnya tersebut yang mirip dengan Griffon kan. Informasi tambahan jika kita ingat kala itu tentang legenda para pasukan yang hanya muncul pada saat perang suci, itu adalah sejarah Templar. Kesatria suci yang bertempur pada perang suci dan berlangsung-langsung lama, mereka itu melegenda bak para kelompok assassin. Ya dengan kemunculan Holy Knight yang melindungi para orang-orang di Holy Land sendiri, ini makin masuk akal jika kesan pasukan Templar ini juga ada dalam kelompok God Knight atau Holy Knight tadi. Sebagai penutup informasi tambahan di sini, balik lagi nih dengan pernyataan berikutnya dari Monkey D. Dragon. Sabo di depan semua mata pasukan revolusi dan di mana saja figur otoritas dalam pemerintahan dunia dibenci karena sudah menjadi manusia setengah monster. Dan pasti ada orang-orang jahat yang haus akan kekuasaan untuk mendapatkan reputasinya. Tetapi Sabo ada juga di antaranya orang-orang atau sekelompok cerdas dan juga adil.
Mungkinkah nih mereka para kelompok yang dikenal sebagai Holy Knight itu termasuk dalam kelompok yang adil dan bijak yang dimaksudkan oleh Dragon? Atau plot twistnya mereka adalah kelompok yang benar-benar sangatlah bengis? Tetapi jika kita lihat dari kemunculan Saint Vigarland Garling itu, sepertinya dia ini adalah orang yang berbeda teman-teman. Karena orang ini adalah orang yang bisa menghukum para Tenryubito tersebut. Artinya levelnya dia itu dan jajaran kedudukannya lebih tinggi daripada kaum naga langit sendiri. Gimana menurut kalian? So, itulah tadi pembahasan kita mengenai pemimpin Holy Knight dari keluarga Sang dan mereka yang menjadi rekan Im Sama tersebut. Namanya adalah Saint Vigarland Garling. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.